biayati rahmatin an yas'alallahu ta'ala min fadli an yas'alullaha ta'ala min fadli wa idza marra bi ayati 'adzab an yasta'idza minasy syarri aw minal 'adzab wa yaqulu Allahumma inni as'alukal 'afiyah aw as'alukal 'afiyata min kulli makruh aw nahwa dzalik wa idza marra bi ayati tanzihi lillah subhanahu wa ta'ala nazzaha faqala subhanahu wa ta'ala aw tabaraka wa ta'ala aw jallat 'azamatu rabbina faqad sahha an Hudzaifah ibnu Yamani radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailah faftataha al-baqarah faqultu yarka'u indal mi'ati thumma madha faqultu yusalli biha fi raq'ah famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisaa faqara'aha thumma iftataha ali imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi ayatin su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzi ta'awadza rawahu Muslim fi sahih wa kanat suratun nisa'i fi dzalikal waqti muqaddamatan ala ali imran qala ashabuna rahimahullah wa yustahabbu hadha as-su'alu wal isti'adzah wat tasbih likulli qari'i sawa'un kana fis salati aw kharijan minha qala wa yustahabbu dzalika qalu wa yustahabbu dzalika fis salati bi imami wal ma'mumi wal munfarid li'annahu du'aun fastawaw fi kata mini aqiba al-fatihah wa hadha alladhi dhakarnahu min istihbabis su'alin wal isti'adzah wa madhhabu syafi'i wa jamaahiril ulama'i rahimahumullah wa qala Abu Hanifah rahimahullah la yustahabbu dzalika bal yukrahu fis shalah was-shawabu qaulul jamaahiri lima qaddamna. Ahsan, barakallahu fiik, insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi radhiyallahu anhu fi kitabih wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Faslun. Asal. Kalau dicetakan saya judulnya Istihbabit tasbih wal isti'adzati was su'ali fil qira'ati idza marra bima yunasibu dzalik. Yaitu tentang disunnahkannya untuk bertasbih dan beristi'adzah dan juga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an. Ya, jadi membaca Al-Qur'an selain kita membaca ayat-ayatnya, mentadabburinya, kita juga diperkenankan, akan disunahkan untuk berdoa di sela-sela membaca maupun setelah membaca. Nah, kita lihat bagaimana redaksinya. Wa yustahabbu idza marra bi ayatin rahmatin an yas'alallaha ta'ala min fadli. Dan disunahkan ya, jika melewati ayat tentang rahmat, hendaknya seorang qari memohon kepada Allah tentang karunia-Nya. Wa idza marra bi ayati 'adzabin an yasta'idza minasyarr. Kalau dia melewati ayat tentang azab, maka dia berlindung kepada Allah dari keburukan azab. Au minal 'adzabi. Wa yaqul Allahumma inni as'aluka al-'afiyah au as'aluka al-'afiyata min kulli makruhin au nahwa dzalika.
Ya, jadi kalau kita misalnya melewati ayat tentang rahmat, misalnya ada ayat wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku kata Allah itu luas, meliputi seluruh hamba-hambanya, meliputi segala sesuatu, bukan hanya hamba-hambanya, bahkan kepada makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Atau misalnya kita ketemu tentang ayat azab, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat itu membicarakan tentang azab neraka kepada orang kafir dan juga orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun konteks ayat itu berbicara tentang orang kafir dan juga orang-orang yang berdusta, tentunya orang-orang munafik, orang-orang fasik, segala macam. Ya, kita sebagai seorang muslim juga disunahkan memohon kepada Allah bila adab-adab neraka tersebut, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan adab. Ya, begitu pula kalau misalnya bicara tentang masalah rahmat ini termasuk misalnya bicara masalah jannah. Misalnya di surat yang misalnya yang kalian banyak hafal di Al-Bayyinah misalnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Menceritakan tentang apa? Balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan surga adil dan balasan-balasan kebaikan lainnya. Maka di situ kita disunahkan ketika membaca doa, ketika membaca itu kita berdoa. Bagaimana cara berdoanya? Apakah boleh di sela-sela baca? Sangat diperbolehkan. Jadi misal saya contoh. Tadi misalnya saya baca ayat tadi. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannati 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Boleh di sela-sela membaca. Dan itu bukan termasuk hal yang dilarang dalam membaca Al-Qur'an. Bahkan disunnahkan. Ya. Dan boleh juga menunggu sampai akhir ayat, ya, misalnya ayat selesai misalnya. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Dan doa yang lain seperti itu. Begitu pula dengan kalau tadi membicarakan masalah ayat-ayat yang berbicara tentang masalah azab, ya, membicarakan tentang masalah siksa, ya, menjelaskan masalah masuk hari kiamat, ya, termasuk tentang hal-hal yang membuat kita jadi takut, ya, maka disunahkan untuk berdoa. Wa idza marra bi ayatin tanzihi lillahi subhanahu wa ta'ala nazzalahu faqala subhanahu wa ta'ala aw tabaraka wa ta'ala aw jannat 'azamatu rabbina. Nah, kalau misalnya melewati ayat yang membicarakan tentang pensucian Allah, tanzih, ya, tanzih itu pensucian Allah, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Pensucian Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya Allah disucikan dari sifat memiliki anak. Allah disucikan dari sifat memiliki anak. Allah disucikan dari sifat-sifat buruk manusia. Seperti kezaliman dan segala macam. Contohnya paling sering di Al-Qur'an banyak kita temukan wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka, siapa? Orang-orang Nasrani, ya, mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Nah, ini masuk ayat yang nanti masuk kategori tanzih. Jadi ayat yang nanti ini mesti ada redaksi yang menyanggah pernyataan itu. Biasanya gimana? Setelah ayat itu pasti ada redaksi. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah. Ada kalimat subhanah. Maha suci Allah darinya. Makanya redaksi subhanallah itu sebenarnya bukan untuk hal yang takjub. Subhanallah itu justru untuk mensucikan Allah. Kalau kita dapat hal yang menyenangi kita, bukan subhanallah, ya, kita macam masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, itu. Kalau subhanallah itu biasanya apa? Kalau misalnya ada suatu pernyataan yang merendahkan Allah,
bahkan ya mensifati Allah dengan sifat tidak layak baginya, layak kita cuma subhanallah. Termasuk di ayat tadi contoh yang paling mudah kita temukan bisa di Al-Baqarah. Qalu takhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Surat Maryam juga sama, ada di surat Maryam. Qalu takhadallahu walada subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun, dan banyak redaksi-redaksi seperti itu. Ya. Nah, ini juga termasuk cara membacanya ketika misalnya kita membaca ayat wa qalu takhadallahu walada subhanahu. Di mana bagusnya kita wakaf? Wakafnya kita berhenti di walada, lalu kita lanjut juga dengan subhanahu. Jadi jangan baca begini. Wa qalu takhadallahu walada subhanahu. Ya. Baiknya gimana? Baik kita berhenti di walada subhanahu. Kenapa? Untuk memisah pernyataan orang kafir dan pernyataan yang tanzih. Gitu. Karena nanti kalau kita gabung dengan subhanahu, satu kanan satu kanan, nanti khawatir ini perkataan bercampur. Mana perkataan tanzih, yang itu perkataan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang layak diucapkan oleh seorang muslim, dan mana perkataan orang kafir, itu orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Ya, jadi kalau kita baca ayat yang ketemu itu, kita baca wa qalu takhadallahu walada subhanahu. Penjelasannya macam-macam, ada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Surat Al-Baqarah. Sini yang udah hafal Al-Baqarah, ya udah hafal juz 1, insyaallah bisa dipraktikkan itu ya. Gitu. Nah, kalau misal kita nggak, atau misalnya yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang tidak baik ya, kita ucapkan subhanahu wa ta'ala, atau misalnya jallat 'azamatu rabbina. Artinya kita di situ sebenarnya bukan doa, tapi itu lebih kepada tanggapan, begitu, tanggapan kita mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak baginya, seperti itu. Faqad shahha an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu maqala. Nah, hadis ya, ini dasarnya apa ini? Ya, diperbolehkan untuk doa ya, terus ucapan tanzih, kalau kita lagi baca Al-Qur'an. Apa dasarnya? Dasarnya hadis dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Qala Al-Hudzaifah bin Yaman itu masuk sahibus sirri Rasulillah. Sahibus sirri Rasulillah. Hudzaifah bin Yaman ini satu sahabat Rasulullah yang mendapat julukan sahibus sirri Rasulillah, yaitu memiliki rahasia-rahasia Rasulullah. Termasuk apa? Yang masuk rahasia itu adalah tentang hari kiamat, akhir zaman, perawi-perawi hadis dari kisah akhir zaman itu salah satunya Hudzaifah bin al-Yaman. Beliau mempunyai julukan sahibus sirri Rasulullah. Beliau pernah menyatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftahal Baqarah fa qultu yarka'u 'indal mi'ah, thumma madha fa qultu yusalli biha fi rak'atin fa madha fa qultu yarka'u biha, thumma iftataha an-nisa fa qara'aha thumma iftataha Ala Imran fa qara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah wa idza marra bi ayatin su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad." Rawahu Muslim fi sahihihi wa kanat suratun nisa fi dzalika al-waqti muqaddamatan ala Ali Imran. Jadi suatu saat ya Hudzaifah bin Yaman ini ingin sholat malam bersama Nabi SAW. Ya, waktu itu beliau suatu saat Hudzaifah ingin datang ke rumah Nabi dan ingin sholat malam bersama beliau. Nah, ketika sholat malam, ya, Rasulullah SAW di rakaat pertama baca Al-Baqarah yang jumlahnya 286 ayat. 286 ayat. Wallahualam, apakah pada saat itu Al-Baqarah sudah segitu atau belum ya? Karena kalau pada masa Rasulullah, terkadang kan masih ada ayat-ayat yang belum sempurna. Masih terjadi proses turunnya wahyu. Ya. Tapi kalau kita hitung-hitung perkiraan lah ya, 200 ayat gitu kan. Jadi beliau bisa baca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, baca Al-Baqarah. Nah, Hudzaifah ini mungkin kayak kita ya, tanpa mengurangi kedudukan beliau sebagai sahabat. Artinya ketika mendengar beliau baca Al-Baqarah, waktu panjang nih bacaan gitu kan. Berabe nih urusan itu kan, sholat lama nih gitu kan. Kepikiran nasih Al-Hudzaifah ini, mungkin Rasulullah akan rukuk di
ayat ke-100. Ayat ke-100 gitu kan. Yarka'u idal mi'ah. Ternyata enggak. Udah sampai ayat ke-100, ayat 100 Al-Baqarah apa ya? Ininya. Saya lupa. Cuma kita cek aja ya. Ayat ke-100 gitu kan. Ayat ke-100. Sampai ke ayat 100, ternyata Rasulullah masih lanjut. Wah, mungkin ini sampai Al-Baqarah, kata Hudzaifah. Sampai Al-Baqarah selesai kali. Pas udah selesai Al-Baqarah sampai ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ternyata enggak ruku. Rasul lanjut ke apa? Ke alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Waduh, Masya Ali Imran. Dan ingat, ini di sini di pikirannya Hudzaifah ya. Jadi Hudzaifah itu nggak ngomong kayak saya ini. Saya cuma ngasih tahu Pak. Jadi Hudzaifah, waduh, masuk kali Imran ini. Udah 200 ayat yang nggak tahu ya. Dan Rasul itu selama malam lama sekali. Ya kalau kita perkirakan 5 jam ya. 5 jam itu kan Rasulullah. Masuk kali Imran. Kepikiran lagi Hudzaifah, wah mungkin nanti akan ruku di ayat 100. Ternyata lanjut. Maaf, kebalik ya. Ternyata tadi Al-Baqarah An-Nisa dulu. An-Nisa dulu, maaf, kebalik. Karena pada zaman itu An-Nisa itu Al-Baqarah. Ya, baru tadi tartib ya, pada masa Hajjaj bin Yusuf baru Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Jadi Rasulullah habis Al-Baqarah tadi fansurna 'alal qaumil kafirin, langsung masuk ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. An-Nisa. Masuk An-Nisa ternyata sampai selesai. Lanjut lagi Ali Imran. Ternyata Rasulullah SAW baru rukuk di terakhir surat Ali Imran. Ya, hitungannya 5 juz lah kira-kira ya. 5 juz. Jadi semalam itu Rasulullah itu tahajud itu 5 juz. Ya, siapa yang mampu semalam bisa seperti itu? Makanya Rasulullah itu kan kaki bengkak-bengkak. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, kenapa Anda berbuat seperti ini sementara Anda sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata beliau apa? "Afala akunu abdan syakura." Apakah saya nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi ibadah Rasul itu apa? Syukur. Beda sama kita, ibadah seorang hamba itu ada yang sifatnya dia hanya sebagai takut saja, sebagai seorang budak kepada majikannya. Kalau nggak dilakukan takut diazab, takut dihukum. Ini tingkatan terendah. Tingkatan tertinggi itu ya Rasulullah dan para aulia, para wali, para ulama, orang-orang soleh itu gimana? Mereka beribadah itu karena syukur. Laisal khauf faqat. Jadi karena syukur, bukan karena takut saja. Nah, turunlah di ayat terakhir Ali Imran itu kan. Nah, ketika itu sahabat Hudzaifah bin Yaman menceritakan, udah bacaannya panjang ya, ditambah Rasulullah apa? Ketika beliau membaca itu dan dia bilang yaqra'u mutarassilan. Baca itu lambat ya. Mungkin baca dengan jadi nggak hadar ya. Nggak tahqiq, mungkin tadwir pertengahannya, atau bahkan bisa bilang tahqiq karena mutarassilan itu pelan-pelan baca. Jadi kalau kita sholat tarawih kadang-kadang cepet-cepet ya. Kalau jamaah Rasul nggak baca pelan-pelan, satu ayat dipotong, difasal, tidak diwasal segala macam. Nah, ketika Rasulullah itu ketika membaca 5 juz itu, ketika ketemu apa? Ayat rahmat, beliau berdoa. Ketika misalnya ada tentang azab, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi dalil bahwasanya Rasulullah telah melakukan hal tersebut, sehingga kita selayaknya ketika sudah mendapatkan dalil ya yang sahih ya, tidak kalau Imam Muslim dalam sahihnya, maka ya silahkan ya, layak untuk diamalkan. Jadi Rasulullah telah mencontohkan. Qala ashabuna rahimahullahu taala. Ari, tadi siapa ashabuna itu maksudnya apa, Ari? Ini bukan apa namanya, ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, betul ya. Sengaja saya ulang-ulang karena biar nggak misalnya, karena saya punya terjemahan. Dan teman-teman yang punya buku terjemahan Tibian, masih aja saya lihat ashabuna berkata sahabat-sahabat.
Atau pada yang berkata kemarin Rabi' sahibu Syafi'i. Rabi' dibilang kubu Syafi'i. Keliru. Fakta. Terjemahan ya. Ya mesti dibetulin ya yang punya terjemahan itu. Ya dibetulin. Ashabuna itu ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah. Ya. Itu berarti ya murid-muridnya. Generasi datang ke Syafi'i. Bukan sahabat Syafi'i. Ya, bukan sahabat Syafi'i. Gitu. Ini istilah madhab ya. Suka saya ingatkan. Qala ashabuna rahimahumullah ta'ala, berkata ulama Syafi'iyah, wa yastahabbu hadha as-su'al wal isti'adha wa tasbih li kulli qari'in sawa'un kana fi sholati aw kharijan minha. Disunahkan perkara ini, yaitu perkara apa? Memohon doa, isti'adha, tasbih ya, kepada setiap pembaca Al-Qur'an baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, tadi contohnya Rasulullah di dalam sholat. Contohnya Rasulullah di dalam sholat. Ya. Qalu wa istahabbu dzalika fi sholati lil imam wal ma'mum wal munfarid li'annahu du'aun fastawaw fihi at-ta'min 'aqibal al-Fatihah. Bahkan berkata juga salah seorang sahabat kami, saya bilang sahabat, berkata juga salah seorang ulama kami, dan disunahkan juga di dalam sholat bagi imam dan bagi makmum. Ya, jadi kalau imam ya, tapi ini untuk imam ya itu juga hati-hati. Ya, sunnah sih sunnah ya, tapi kita kondisi. Kalau misalnya kondisi jamaah gitu kan, lagi jamaah dan jamaahnya kita juga banyak yang belum tahu perkara ini, ya jangan memaksakan. Ya kecuali kalau memang bisa, dan doanya nggak harus dijaharkan ya, artinya bisa dilirihkan. Misalnya kita lagi baca tadi al-Bayyinah tadi misalnya, atau baca ayat tentang rahmat atau azab, kita mungkin bersejenak kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak masalah seperti itu. Gitu ya. Begitu kalau makmum misalnya dia mendengar imam baca ayat, tapi imamnya nggak doa, tapi dia doa, tidak masalah. Karena itu doa. Karena kedudukannya seperti apa? Seperti amin. Tidak membaca sunnahnya seperti sunnah membaca amin setelah membaca al-Fatihah. Seperti itu. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min istihbab as-su'al wal isti'adati wa madhhab asy-Syafi'i wa jamaahiril ulama rahimahumullah. Dan ini adalah pendapat jumhur. Artinya jumhur ulama maksud ulama mazhab Syafi'i mensunahkan untuk melakukan hal tersebut baik di dalam ataupun di luar salat. Waqala Abu Hanifah rahimahullah taala la yustahabbu dzalika bal yukrahu fi shalah. Nah, baik pendapat Bang Abu Hanifah rahimahullah dikatakan la yustahabbu dzalika, enggak disunahkan disuruh. Ya, enggak disunahkan. Bal yukrahu fi shalah. Bahkan makruh hukumnya di dalam salat. Makruh itu amrun nahyun ghairu jazim. Jadi makruh itu bukan maksudnya bukan yang dibenci. Makruh itu apa? Larangan yang tidak terlalu tegas. Jadi Imam Abu Hanifah apa? Disunahkan. Itu Imam Abu Hanifah mengatakan nggak disunahkan. Bahkan itu makruh di dalam sholat. Ya, karena menambah mungkin kan menambah lafaz dan bukan dari bagian sholat. Tapi waswabu qaulul jamaahiyah. Yang benar itu perkataan jumhur ya. Lama qadamna sebagaimana yang telah lalu. Baik. Pesan 7 siapa yang baca? Jazakallahu khairan, hari sudah baca. Pesan 7 perwakilan pesan 7 baca. Yusman. Iqra ya Yusuf. Ini pada mana ini? Masih pada telat-telat ini. Pagi-pagi biasanya pada menikmati udara pagi kayaknya. Udara pagi. Justru menikmati udara pagi itu jangan tidur ya. Sayang. Ini yang banyak-banyak saut ini salah sendiri ya. Saya nanti setelah ini setelah majelis jangan pedakwa dulu. Presensi akan saya lakukan. Di sini saya akan present. Presensi akan saya tunjukkan. Baik, coba Iqra ya Yusuf. Nah, Ustaz. Al-fasl wa mimma buka videonya dong. Nah. Wa mimma yu'ta bihi. Jangan langsung baca. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala fi kitabih, langsung baca. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala wa mimma yu'tana bihi
ويت ويت Yata'akkadu. ويتآكد الأمر به احترام القرآن من أمر قد يتساهل فيها min بعض umurin من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين فمن ذلك اجتناب الضحاك واللغة الضحك واللغة والحديث في خلال القرآن قراءته إلى كلام يضاطر إليه illa kalaman yuttaru ilaihi. إلا كلاما يضطر إليه وليمتثل قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن Qaulallahi itu idhofah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Yusman baca buku atau baca PDF itu? PDF Ustaz. Bukunya mana? Bukannya ada sih Ustaz, cuman harokatnya juga lebih sedikit dari. Justru baca buku, harokatnya ditandain, kan sekaligus belajar baca. Ya, udah nggak apa nanti aja. Jadi yang lain juga gitu. Jadi buku belajar itu asal pakai buku, jangan pakai mazhab PDF. Pakai mazhab itu cetak buku cetak, gitu loh. Khusus untuk belajar agama temannya. Karena kalau misalnya pakai bahasa Arab gitu kan, kalau antum nggak bisa diketandain dan tandanya apa. Kan sekaligus praktek dari pelajaran nahwu itu dipelajari. Ya. Apa terus coba yang lain nih, coba nanti yang lain begitu ya, pakai buku aja apa nggak, emang ya justru kalau nggak tahu ya dikasih tanda, jadikan buku tuh dicoret-coret ya, jangan sayang gitu ya. Terus waliyaqtadi bima rawahu Ibnu Abi Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu idza quri'a al-Qur'ana la yatakallamu hatta yafrugha minhu ذكره في كتاب التفسير قوله تعالى itu kenapa antum baca rofa? في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم ومن ذلك cukup misalnya barakallahu fiik. Coba Azhar baca Azhar. Iqra. Nah, Ustaz. Surah.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك البعث باليد وغيرها، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يبعث بين يديه. ومن يعبث ذلك النظر إلى ما يلهي فلا يعبث فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن وأقبح من هذا كله النظر إلى من لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره، فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء. Ya cukup, barakallahu fiik ya. Biasa aja. Baik. Faslun wa mimma qala Nawawi rahimahullah taala fi kitabih. Di sini kalau judulnya fitanbihi ala ihtiramil Qur'an min ba'di ma tasahalu bihi ba'dul ghafil. Atau ini kalau beri judul Indonesianya tentang peringatan-peringatan terhadap untuk memuliakan Al-Qur'an. Wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadu al-amru bihi. Dan di antara perkara yang mesti diperhatikan dan juga ditekankan kepada para qari, ihtiramul Qur'an min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'in mujtami'in. Yaitu memuliakan Al-Qur'an dari perkara-perkara yang dianggap remeh ya, atau dianggap bermudah-mudahan sebagian qari yang lalai. Jadi ada suatu perkara, beberapa perkara yang mungkin dianggap Nawawi di sini ini perkara remeh, tapi ini masalahnya besar. Ini maksudnya nanti bab adab termasuk juga, bab fikih juga termasuk. Apa itu? Pertama, famin dzalika ijtinabud dhahiki wal laghati wal hadithi fi halil qiraah. Jadi dicatat baik-baik nih pada para qari dan qari'ah ya. Pertama, ketika membaca Al-Qur'an dan menjauhi tertawa terbahak-bahak. Al-dhahik itu tertawa, Bang. Ya. Bang, jangan terbahak-bahak, ketawa aja itu sebenarnya nggak bagus ya. Antum baca Al-Qur'an ketawa. Karena Al-Qur'an itu bukan komik. Al-Qur'an itu bukan kisah fiktif. Al-Qur'an itu bukan dongeng yang antum bisa baca ketawa-tawa. Ya, bukan humor. Quran itu mau'izah. Quran itu tadzkirah. Quran itu tibyan. Quran itu syifa. Ya, bukan komik, bukan lelucon. Itu ketika baca Quran ketawa. Gitu. Jadi nggak layak ya baca Quran ketawa. Ketawa terbahak. Kayak ketawa terbahak itu, ketawa terbahak, apalagi ketawa kecil ya. Itu sebenarnya juga jangan dilakukan. Kecuali kalau misalnya ya tergantung niat orang lah ya. Misalnya ketawa ketika misalnya lihat azab pada Fir'aun, kita merasa senang itu kepada orang-orang kafir. Tapi ya umumnya sih nggak usah lah ya. Misalnya kita baca Quran itu merenungi justru, bukan untuk ditertawai. Wal laghat. Laghat itu adalah ikhtilatul aswad. Jadi dia bercampur baur antara satu suara dengan suara lain. Jadi kita baca Quran tapi sambil ngomongin hal-hal lain. Ya. Terlalu mencampur adukan suara. Baca Quran terus ngomong-ngomong lagi. Habis baca Quran baca. Jadi kalau lagi baca fokus. Jadi kalau lagi baca Quran fokus. Diajak orang ngomong tunggu ya saya baca dulu sampai selesai. Gitu. Jangan dicampur-campur ngomong. Ya wal hadis sama juga ya berbicara. Illa kalaman yuqarru ilaih, kecuali kalau memang ada perkataan yang memang itu darurat ya, misalnya antum panggil orang tua atau misalnya antum di sini ada penjelasan ya Pak. Darurat itu masuk misalnya lagi belajar tahsin ya, baca Quran kan tentunya ada omongan, misalnya gurunya mengoreksi bacaan ini salah antum, huruf itu belum benar, sifat huruf belum benar, tajwid itu belum benar, itu masuk yang darurat boleh ya. Atau misalnya lagi mentafsirkan Al-Qur'an ya kan, itu kan ada omongan-omongan ya yang mungkin bukan termasuk bagian Quran, omongan dari seorang mufassir atau dari seorang ustadz ya, maka dia tidak mengapa begitu.
Wa yamtathil amrullah subhanahu wa ta'ala. Dan maka kita meniru, mencontoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf ayat 204. Kalau dibacakan Quran, maka hendaklah kau mendengar, istama'a. Istama'a istami'u, ya. Wala ifti'ala ifta'ilu itu apa? Memberikan dengar itu banyak saya dengar, saksama. Istama'a istami'u istima'an. Itu memberikan makna dengar dengan saksama. Bukan hanya dengar aja. Bukannya dengar lewat aja, itu enggak. Tapi dengar dengan saksama. Wa anusitu dan diam. Gitu. Wajak tadi bima rahu Ibnu Abi Dawud wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza qara'a al-Qur'an la yatakallamu hatta yafragha mimma arada an yaqra'. Ibnu Umar itu kalau beliau baca Quran sementara ada orang yang ingin ngomong sama beliau, beliau tidak akan menghentikan bacaannya kecuali sudah benar-benar selesai. Itu. Ya, sebagai ihtiram pada Al-Qur'an. Warahi Ibnu Bukhari fi sahihi wa qala lam yatakallamu hatta yafragha minhu wa dzakara fi kitab at-tafsir fi qaulillahi ta'ala nisa'ukum harthun lakum. Ya, intinya kita kalau pengen bicara sama orang, baca Quran minimal banget itu kita selesaikan ayat yang kita baca. Nggak harus surat, misalnya lagi baca surat Al-Mulk, misal. Ya, kita baru sampai ayat 10, tiba-tiba ada orang yang berbicara dengan kita. Kalau kita masih di ayat 9, ya terus misalnya kita di ayat 10 tapi ayat 10-nya belum selesai misalnya. Selesaikan dulu minimal banget itu. Jangan sampai misalnya lagi baca wa qalu law kun gimana ya itu ya. Misalnya misalnya wa asirru qawlakum aw ijharu bi. Tiba-tiba ada orang ngomong. Azhar sini. Azhar panggil Azhar. Langsung berhenti aja. Padahal ayatnya belum selesai. Innahu alimun bidzatis sudur. Habisin dulu. Jangan masih tengah ayat, belum selesai ayatnya, antum sudah potong. Ya, itu adab yang tidak baik ya, tidak ihtiram kepada Al-Qur'an. Syukur-syukur kalau antum mau habisin dulu. Ya, habisin dulu ayatnya. Habisin dulu suratnya. Jadi biar lengkap gitu. Wa min dzalika al-'abath bil yadi wa ghairiha. Dan juga kalau lagi baca Quran, tangan tuh jangan main-mainin. Lagi baca Quran sambil megang HP, lihat WA. Jadi juga kurang ihtiram sebenarnya. Kecuali kalau darurat, misalnya memang kita lagi ada sesuatu, yang misalnya kita lagi mengawasi sesuatu atau apa ya boleh. Tapi juga jangan jadi kebiasaan. Biasanya antum baca Quran sambil megang mushaf, antum baca Quran sambil megang HP. Itu kan kebiasaan yang buruk. Kalau sesekali, kalau darurat ya nggak apa-apa. Tapi kalau tiap lagi baca Quran sambil megang HP, itu yang jadi masalah. Ya, al-'abath itu main-main ya. Ya, contoh konkretnya sekarang seperti itulah, main HP. Fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala fala ya'bath baina yadayhi. Ya, karena dia sedang bermunajat kepada Allah. Kayak misalnya saya ngomong sama Torik. Terus misalnya Torik ngomong sama saya ngomongin HP. Torik kayak ngomong sama saya main HP. Kira-kira itu enak gak? Ya kan nggak enak ya. Dalam komunikasi pun nggak enak. Kita lagi ngomong sama orang sibuk main HP. Ya. Kan konyol ya kayak gitu ya, nggak ada betul adabnya qalilun adab. Bagaimana sama Allah? Ya, sama Allah maksud kita lagi ngomong sama Allah main hati, ya kan nggak perlu. Nah ini yang kedua nih, omin dzalika. Ini unik nih kisah, ini unik kriterianya. An-nadharu ila ma yulhi wa yubaddilu dzihn. Melihat kepada sesuatu yang melalaikan, yulhi itu melalaikan, wa yubaddilu dzihn, dan juga memecah konsentrasi. Jadi kalau lagi baca Quran, coba hindari melihat sesuatu yang dapat memecah konsentrasi dan juga melalaikan kita yang baca Quran. Waqbahu min hadza kullihi an-nadharu ila man la yajuzu an-nadharu ilaihi. Dan yang paling buruk adalah ketika kita lagi baca Quran melihat kepada sesuatu yang nggak boleh kita lihat kepadanya. Apa contohnya? Kalau laki-laki melihat wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat. Contoh konkretnya ya. Begitu ada perempuan melihat kepada laki yang bukan mahram tanpa ada hajat dengan syahwat misalnya. Ini haram jelas, ya kan? Bagi laki-laki larangannya lebih keras sebenarnya. Bagi baca Quran tiba-tiba ada akhwat itu kan, jamilah itu kan, lihat itu tanpa ada hajat, ya. Ini haram jelas. Tapi di sini unik, Imam Nawawi nggak bawakan perkara itu. Kenapa? Karena menurut Imam Nawawi
para qori-qori'ah ini udah bisa menjaga pandangan. Ya, bagi qori bisa menjaga pandangan dari akhwat, bagi qori'ah bisa menjaga pandangan dari ikhwan. Tapi di sini unik. Beliau mengatakan apa? Jangan mandang apa? Kal amrod wa ghairihi. Jangan mandang amrod. Ini saya rasa mesti dicatat semuanya. Amrod. Ini istilah fikih ya. Amrod itu apa namanya? Ar-rajul alladzi lam yanbut lihyatuhu. Amrod itu adalah laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya. Belum ada tumbuh jenggot, tumbuh kumis. Ya masih muda lah ya. Masih muda tapi ya mungkin ada yang udah muda kayak saya, misalnya saya emang anak peninggian punya gen yang banyak ya, jadi bang umur segini pun saya udah punya janggut yang banyak, alhamdulillah. Tapi ada juga kan rata-rata ya mungkin usia pemuda 10 tahun ya, laki-laki 10 tahun sampai 15 tahun gitu ya, belum ada jenggot sama kumis. Kenapa? Fa inna nadhara ilal amradi al-hasani min ghairi hajatin haram. Jadi kalau mandang amrod, jadi tadi definisi amrod apa? Laki-laki yang belum punya jenggot sama kumis. Anak bocah lah kita bilang, anak bocah ya. Anak bocah. Kenapa? Karena melihat pada itu haram. Karena masih terlihat tampan. Masih terlihat tampan. Ya kalau pakai jenggot lebih tampan gitu ya. Tapi maksudnya justru ini pada zaman itu gitu ya. Pada zaman itu kan melalui orang Arab ya. Orang Arab tinggal di Syam, di Suriah. Teman-teman kalau misalnya pernah lihat orang-orang Suriah itu, orang-orang Suriah itu orang Arab yang punya turunan dari Eropa, pengaruh dulu. Orang Arab Suriah itu, mereka salah satunya uniknya punya mata biru, matanya biru, sebagian mereka nggak semua. Dan kalau masih kecil-kecil, anak-anak laki-lakinya yang masih kecil, yang bocah, itu ganteng banget ya, ganteng banget. Bahkan memang ya bisa dikatakan bisa lebih, saking gantengnya, bisa dianggap lebih cantik dari perempuan. Begitu. Jadi ini memang faktor tempat ya sebenarnya. Tapi ini dibilang umum kan jawab. Sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairiha. Baik dengan syahwat atau tidak syahwat pun memandang amrod itu haram. Kata beliau. Sawa'un aminal fitnah aw lam ya'manha. Sama juga kalau misalnya melihat itu merasa aman dari fitnah atau enggak. Hadza wal madhabus sahihul mukhtar 'inda ulama. Ini adalah madhab yang sahih mukhtar 'inda ulama. Ini menurut beliau pendapat memandang amrod itu laki-laki yang belum tumbuh kamu ingat ya, anak-anak bocah gitu kan, kira-kira ya anak di bawah 20 tahun lah gitu kan. Itu karena masih ada masih masih ketampanannya, masih dari sakit tampanan terkadang bisa melebihi kecantikan wanita gitu kan. Itu bisa mengundang fitnah. Ya, mengundang fitnah. Dan itu kata beliau ini pendapat sahih yang mukhtar. Dan itu berarti pendapat dari ulama Syafi'i ada khilaf, ada yang mengatakan enggak haram, ada yang mengatakan haram. Tapi karena banyak yang mengatakan haram dan itu dipilih Imam Nawawi sebagai murajjihul madhab, dikatakan ini madhab sahih. Wa qad nassa ala tahrimil mau Syafi'i. Amma la yahsanu ulama. Dan ini yang mengharamkan ini memang ada nas ya, dari Imam Syafi'i. Nah, kita lihat juga apa dalilnya. Kok bisa dibilang udah amrod laki-laki, bocah laki-laki. Ini bukan ngomong perempuan lagi dah, bocah laki-laki. Ya kalau perempuan mungkin emang iya ya jelas ya. Tapi ini ditujukan pada laki-laki. Jadi laki-laki masih bocah itu mesti juga hati-hati gitu. Wadaliluhu qaulu Allah Ta'ala qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Di dalam surat An-Nur. Dalilnya apa? Katakan kepada orang-orang beriman yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan mereka. Al-ayah. Ya, sampai terakhir itu walil annahu fi ma'nal mar'ah. Ya, aslinya memang ini maknanya untuk pada perempuan. Jadi seorang mukmin laki-laki ya, itu menundukkan pandangan pada perempuan yang bukan mahram. Asalnya seperti itu. Balubba makana ba'dhum aw katsirun minhum ahsana min katsirin minan nisa. Nah, ini wajhul istidlal. Jadi menurut ulama Syafi'i ya, Imam Nawawi juga memahami ayat ini. Memang ayat ini ditujukan pada perempuan sebenarnya. Ditujukan untuk perempuan. Jadi laki-laki itu lebih mesti menjaga pandangan perempuan. Tetapi pada kenyataannya menurut beliau pada zaman itu banyak juga amrod ini yang memang justru saking mereka masih polosnya, masih kelimisnya, belum ada kumis jenggot itu, mereka saking kelimisnya itu mereka terkadang bisa lebih ahsan, bisa lebih baik rupanya dari gantengnya, cantiknya itu. Gantengnya itu kayak mengarah cantik gitu. Gimana saya nggak paham gitu kan. Itu lebih memfitnah daripada wanita kata beliau. Wa yutamakkanu min asbabir ribati fihi.
dan juga bahkan bisa memungkinkan terjadi hal-hal tidak senonoh. Makanya kan zaman sekarang pun juga terjadi anak bocah di tanda kutip ya, ada perbuatan tidak senonoh terjadi pada anak bocah laki-laki. Wa yatasahhalu min turuqi syarri fi haqqihi ma la yatasahhalu fi haqqil mar'ah. Bisa juga terjadi sesuatu yang tidak terjadi pada perempuan tapi terjadi pada laki-laki ya. Pada yang mungkin pada perempuan nggak terjadi tapi terjadi pada amrot ya. Karena mungkin saking fitnahnya luar biasa. Maka tahrimuhu aula. Maka tahrim pengharaman terhadap melihat amrot itu lebih utama. Wa qawlu salafi fil tanfiri minhum aktsaru min an tuqsar. Wa qad sammuhum al-antan. Dan perkataan para salaf terkait ini banyak sekali tidak terhitung. Wa qad sammuhum al-antan dan dinamakan perbuatan ini perbuatan keji ya, antan ya. Dikaunihi mustaqdarina syar'an. Karena perbuatan itu ya, kita bilang bisa sekarang mohon maaf ya, istilahnya pedofil ya. Ya pada anak-anak kecil gitu kan. Tindakan seksual gitu kan. Ya itu tindakan kotor ya, terjadi. Nah, makanya bagi para qari'ah ya menjaga banget. Ya, ini anak kecil yang dibahas bukan nisa lagi atau bukan rijal lagi, gitu kan, bukan laki-laki yang udah dewasa gitu. Kita kan rata-rata sudah dewasa ketika balik ya. Tapi ini karena pada zaman itu dan sekarang pun juga terlihat itu, terutama orang-orang Arab, mungkin orang Arab gitu kan, tampanan luar biasa gitu kan. Mereka kalau belum ada jenggot itu memang ya, itu bisa mengungkap fitnah. Nah, tetapi salah satu guru saya, Syekh Kamal, ketika saya ngaji bagian ini, beliau mengatakan ini sebenarnya pendapat yang syadid, pendapat yang apa ya, terlalu keras, terlalu apa ya, pendapat terlalu ketat dari Imam Nawawi. Bahkan kata beliau, ini sebenarnya bukan pendapat jumhur. Jadi ini menurut beliau justru ini hanya pendapat Nawawi. Ya, jadi itu klaim Nawawi, katanya ini pendapat jumhur. Tapi kalau kata guru saya, salah satu guru saya ngaji ke 3 guru kan. Dan ini satu guru saya bilang, ini sebenarnya bukan perkataan jumhur. Ini hanya perkataan Imam Nawawi saja. Karena ini nggak ada khilaf, nggak ada kesepakatan sebenarnya masalah amrat. Cuma ala kulli hal memang untuk khuruj minal khilaf, dari khilaf kita menjaga dirilah gitu. Jadi begitu. Jadi laki-laki nih, walaupun kita yang laki dewasa, kita laki-laki yang anak bocah gitu, kita tetap mesti jaga. Gitu. Jadi nggak ada yang tahu kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wa man nadhara ilahi fi halil bai'i wasyira wal akhdhi wal 'afa wa taqbib wa ta'lim wa nahwiha min mawadhi'il hajah fa jaizul darurah. Nah, sekarang kalau melihat di kondisi lagi jual beli atau lagi misalnya perobatan ya, dokter ya kan, taklim juga termasuk lagi mengajar ya, maka itu boleh karena darurat. Lakin yaqtasirna nadhir ala qadri hajah. Teman dibatasi, artinya memang sesuai dengan hajat aja, lagi ngajar misalnya. Lagi ngajar tahsin ya. Kalau kita ngeliat amrat ya udah cukup melihat dia itu karena misalnya kita ingin mengecek bagaimana makhraj sifatnya benar, tajwidnya benar, udah jangan sampai lihat lagi mukanya, lihat lagi badannya, oh ini ya cakep ya, jangan sampai gitu ya, itu bisa jadi fitnah. Wala yudimun nadharu min ghairi darurah, dan juga jangan terlalu sering melihat. Masya Allah, memang ini qaul syadid banget memang, perkataan yang syadid dari Nawawi ya. Ini kita ngomongin laki-laki loh, bukanlah perempuan. Kalau perempuan udah mutlak gitu kan. Memang kita sepakat. Atau misalnya perempuan atau laki-laki yang bukan mahram dewasa, berarti ini amrod, bocah gitu, anak bocah gitu. Sampai segininya. Wa kadzal muallim. Begitu bagi para pengajarnya. Innama yubahu lahu an-nadharu alladhi yahtaju ilaih. Jadi dia hanya boleh lihat kalau misalnya perkara yang dibolehkan saja. Wa yahrumu alaihim kullihim fi kulli ahwal wa nadhar bi syahwatin, dan juga nggak boleh dengan syahwat ya. Wala yakhassu hadza bil amrad, dan ini bahkan dan tambah lagi lebih syadid lagi. Dan ini yang saya tahu juga ini bukan perkataan jumhur ya. Jadi kalau tadi kan amrad ya, amrad. Sekarang Imam Nawawi menyatakan bukan hanya amrad, bal yahrumu ala kulli mukallafin nadhar bi syahwati ila kulli hal. Bayangin coba. Bahkan bukan hanya amrad, bahkan kepada yang udah mukallaf, yang udah balik pun kita mesti jaga diri, jangan pakai syahwat. Kenapa? Karena agak terjadi dari perbuatan kaum Nabi Lut, menyukai sesama jenis. Ya itu kan terjadi zaman sekarang ya. Jadi misalnya saya ngelihat siapa, lihat Azhar misalnya, lihat Yusman, itu mesti jaga pandangan gitu kan. Kalau pendapat beliau nih, jangan pakai syahwat gitu.
Ini sama laki-laki, ada perempuan bisa sama perempuan ya. Fulana dengan fulana lain. Itu sama perempuan, mesti jaga diri. Pada kata beliau. Rajulan kana aw imro'ah, laki itu perempuan yang udah mukallaf. Jadi sekarang kita nggak bicara perempuan yang ini segala macam, kita bicara sama jenis saja, yang udah balik gitu. Tadi amrod udah dibahas, sekarang yang udah balik, kita mesti jaga juga pandangan, jangan sampai lihat dengan syahwat. Mahraman kanat, bahkan tambah lagi lebih syadid, mahraman kanatil mar'ah aw ghairah. Baik itu mahram itu bukan mahram. Ini syadid banget. Illa zaujata wal mamluk allati yamliku istimta'a biha, kecuali kalau ngeliat istri. Dan laki-laki ngeliat istri, jelas kan dengan syahwat nggak apa-apa, atau seorang istri ngeliat suami nggak apa-apa dengan syahwat, atau wal mamlukah, budak yang dimiliki. Ini ada yang konsep milkul yamin itu kan konsep yang itu ramai itu ngaco itu. Kalau zaman dulu memang ada budak-budak tahanan perang bisa dijadikan dimiliki oleh kaum muslimin. Untuk istimta, untuk bersenang-senang, boleh itu karena itu halal. Hatta qala ashabuna, sampai berkata sebagian, kali ini di sini ashabuna sumpah sebagian. Yahrumun nadhar bi syawati ila maharimi ka binti wa ummi wa. Masyaallah, ini syadid banget. Bahkan ya, ini bagi laki-laki tujuannya. Bahkan nggak boleh kita ngelihat syahwat, ya, melihat dengan syahwat kepada mahram kita seperti saudara perempuan atau ibu. Masya Allah. Jadi, tapi emang ini benar terjadi kan? Terkadang ada kejadian-kejadian seksual yang haram itu terjadi pada hal seperti ini. Jadi, masya Allah, memang ini pendapat syarif sebenarnya. Pendapat lagi sebenarnya pendapat syarif ya. Jadi kita jangan sampai kori-kori itu apa? Melihat syahwat kepada mahramnya sendiri, bahkan misalnya punya saudara perempuan, kita dengan perempuan kita dengan syahwat atau dengan ibu kita misalnya. Ya kan apa? Kalau karena ada kejadian, gitu kan? Ada yang berbuat zina pada saudara perempuan sendiri segala macam. Ya itu pendapat syarif ini terkadang diperlukan memang. Ya, jadi kesimpulan saya sampaikan sekarang ini. Jadi tadi melihat amrod, ya, melihat amrod itu memang ada persisnya di kalangan ulama, tapi kalau klaim Imam Nawawi memang dikatakan itu jumhur. Jadi kita kalau lihat laki-laki bocah gitu ya, kita mesti jaga diri. Kan kita nggak ada yang tahu, walaupun kita rata-rata normal semua ya. Yakin di sini normal semua ya, laki-laki pasti punya rasa dengan perempuan, dan perempuan pasti punya rasa dengan laki-laki, begitu kan? Insya Allah di sini enggak, ya saya yakin di sini nggak ada yang tanda kutip ya LGBT enggak. Tapi ini untuk menjaga itu, menjaga itu, jangan sampai kori-koriah terjatuh pada perbuatan, karena perbuatan zina atau perbuatan LGBT itu lebih parah ya, daripada perbuatan balik LGBT itu perbuatan yang lebih parah, liwat, istilah fikihnya liwat, homoseksual segala macam itu lebih parah daripada zina. Hukumannya apa salah satunya? Dia mesti dilempar dari ketinggian, itu hukuman. Nah, makanya ini penting untuk sebagai antisipasi seperti itu. Walaupun terkesan syadid banget ya, terkesan lebay gitu, tapi emang ini penting. Walal hadirin majelis al-qira'ah idza ra'u syai'an min hadhihi al-munkarat al-madhkura wa ghayriha an yanhu anhu ala hasabil imkan bil yadi liman qadar wa bil lisan liman ajiza anil yadi wa qadira al lisan wa illa falun fir bi qalbihi wallahu. Nah, closing statementnya apa? Kalau misalnya di dalam majelis qiraah, majelis baca Quran, ada kemungkaran ini, maka hendaknya dilarang. Ya, misalnya ada seorang qari lihat lagi baca Quran nih, dia lihat amrod, tapi ngeliatnya nggak biasa, ngeliatnya kayak ada pandangan syahwat gitu kan, apalagi ngeliat nisa gitu kan. Nah itu kita mesti cegah tuh. Ya qari, ittaqillah, takwa anda pada Allah gitu kan. Misalnya ilzam Qur'anak, ilzam qira'atak, jaga bacaan, jangan sampai ternodai dengan berat yang haram, berat hal-hal yang mengandung syahwat. Kira-kira seperti itu. Diingkari dengan apa? Dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati. Itu kan tiga tingkatan dalam mengingkari. Gitu. Oke, terakhir, fase terakhir, insyaallah. Ini fase terakhir ini. Faslun fi hukmil qira'al Qur'an bi ghairi Arabiyyah. Pasal tentang membaca Al-Qur'an dengan bahasa non-Arab, bahasa ajam. Saya baca ya cepat ya. Bismillah. La tajuzu qira'atul Qur'an bil ajamiyah sawun ahsanal arabiyyah am lam yuhsinha. Tidak boleh baca Quran dengan ajamiyah, dengan bahasa non Arab. Jadi kita misalnya baca Al-Fatihah.
Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam sholat ataupun di luar sholat. Berbeda kalau dalam majelis terjemah. Kalau ini tafsir itu beda. Tapi kalau niat kita qiraah membaca Al-Quran dengan sayat Arab itu haram. Ya nggak boleh. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Sa'un kana fi sholat am fi ghairiha fa in qara'aha biha fi sholat lam tasihha sholat. Kalau dibaca dalam sholat nggak sah. Jelas. Hadza madhhabuna min madzhab Syafi'i wa madhhabu Malik wa Ahmad wa Dawud wa Abi Bakar ibnu Munzir. Jumhur ya. Nah, tapi waqala Abu Hanifah. Nah, lagi-lagi mah Abu Hanifah terkadang memang agak beda, banyak bedanya. Makanya Abu Hanifah terkadang disebut terakhir. Kadang-kadang pendapatnya berbeda. Rahimahullah, ya juzu dzalika wa tasihhu bi shalat. Nah, Abu Hanifah itu mengatakan boleh. Bahkan sah salatnya. Tapi ada rinciannya. Waqala Abu Yusuf Muhammad. Abu Yusuf ini sahibu Abu Hanifah. Muridnya Abu Hanifah dirinci. Ya juzu dzalika liman lam yuhsinil Arab. Diperbolehkan bagi yang nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab itu pertama karena dia masih dalam tahap belajar, susah banget. Atau dia memang tinggal di negara non-Arab, nggak ada yang ngajarin bahasa Arab. Itu kata pendapatnya Hanafiyah. Wala yajuzu liman yuhsinuha. Tapi nggak boleh bagi orang yang udah bisa baca Quran. Ya misalnya kayak Isman itu kan Azhar yang udah bagus bacaannya, baca Al-Fatihah atau baca Quran dengan bahasa non Arab, nggak boleh, haram. Tapi yang benar apa? Yang benar jumhur, ya. Jadi itu Abu Hanifah hanya tambah wawasan aja. Yang itu jumhur. Mau dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa nggak boleh baca Quran. Gimana solusinya? Belajar, terus belajar. Jadi ada rinciannya. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab sama sekali, ya atau misalnya tinggal di dalam daerah pedalaman yang nggak ngajarin bahasa Arab, itu minimal dia zikir. Jadi mengganti Al-Fatihah dengan zikir, tasbih, tahlil, tahmid. Nggak boleh sama sekali dengan bahasa non-Arab. Ya nggak boleh. Jadi misalnya kita baca Quran dengan bahasa non-Arab itu haram. Ya. Dapat cukup. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Cukup sekian ya majelis hari ini. Ada pertanyaan mungkin dulu. Sambil nunggu pertanyaan, saya jangan pada kuat dulu. Saya sekaligus ingin menunjukkan presensi ya. Jadi presensi ini yang ngisikan Ustadz bersangkutan ya. Saya akan tampilkan presentasinya dimatikan itu.